Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Pancasakti. Nama saya Erna Puji Astuti. Saya dari Prodi PAUD reguler semester 5. Ingin memenuhi tugas UAS yaitu membuat resum dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Haja Suhartiningsi MPD. Dengan mata kuliah kurikulum PAUD. Ini adalah persyaratan dari mengikuti ujian akhir semester. Baik, saya akan mulai penerapan model pembelajaran BCCT, Beyond Centers and Carlos Thames. Pengertian BCCT yaitu pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Tujuan dari pendekatan BCCT. Tujuan dari pendekatan BCCT antara lain adalah sebagai berikut. 1. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. 2. Siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. 3. Memposisikan guru sebagai pengarah dan pembimbing dalam strategi belajar. 4. Meletakkan pendidikan dasar, keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian atau EISHQ yang dilakukan siswa. 5. Terjalinnya kerjasama semua antara guru dengan murid sehingga menyebabkan siswa kritis dan guru kreatif. Membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan siswa dan siswa merasa tertantang dalam belajar. Apa keunggulan dari BCCT? Yaitu kurikulumnya diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali sendiri melalui berbagai pengalaman main di sentra kegiatan sehingga mendorong kreativitas anak. Pendidik lebih berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak dengan mengkondisikan semua anak berperan aktif. Serta pembelajarannya bersifat individual sehingga rencana dukungan dan penilaiannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap anak. Kelemahan BCCT. Kelemahan metode BCCT adalah sedikit lebih sulit dibandingkan dengan metode konvensional yang menggunakan metode klasikal, memerlukan banyak ruangan luas, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Komponen perencanaan pembelajaran PAUD. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru dan anak agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan pengajaran mengandung komponen-komponen yang tertata secara sistematis, di mana komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Isi materi pembelajaran. 3. Kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. 4. Media dan sumber belajar. 5. adalah evaluasi. Bagaimana prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran? Garis besar program kegiatan belajar TK memuat isi program yang dipadukan dalam program kegiatan belajar yang utuh. Mencakup 1. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari di TK yang meliputi moral, Pancasila, agama, disiplin, emosi, dan kemampuan bermasyarakat. 2. Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh guru, meliputi kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani. Jenis-jenis perencanaan, ada perencanaan tahunan dan semester, 2 program semester, 3 satuan kegiatan mingguan, 4 satuan kegiatan harian. Dan ini adalah contoh-contoh buku yang biasa kita pakai dalam perencanaan pembelajaran. Perancang suasana pembelajaran. Ruang kelas sebenarnya adalah milik anak-anak dan suasananya harus dapat mencerminkan ketertarikan dan budaya mereka. Karya seni mereka bisa dipajang dengan penataan yang menarik di sekeliling ruangan, disesuaikan bahan-bahan pembelajaran yang ada dengan rasa keingintahuan anak-anak untuk melihat bagaimana cara kerja dari beragam benda. Anak-anak diupayakan untuk ikut serta menjaga mainan-mainan serta bahan-bahan dan juga ikut menjaga ketertiban ruangan dengan cara meletakkan apapun ke tempatnya semula. Perlengkapan dan peralatan lainnya di dalam ruangan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menggairahkan permainan serta pekerjaan anak-anak. Daerah-daerah ini kemudian disebut pusat-pusat kegiatan. Setiap ruangan mencakup hal-hal sebagai berikut, mencakup seni rupa, balok, masak-memasak, drama peran, buku bacaan, matematika atau berhitung, musik, luar kelas, pasir dan air, serta pengetahuan.
Perlibatan orang tua dalam program kelompok bermain dan TPA atau tempat penitipan anak. Pengertian kelompok bermain. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dalam lingkungannya, dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar, yaitu menurut Dikdikbud tahun 2002 halaman 2. Pengertian Taman Penitipan Anak. Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang diarahkan pada kegiatan pengasuhan anak bagi orang tua yang mempunyai kesibukan kerja, sehingga memerlukan sebuah layanan pengasuhan anak yang selain berfungsi untuk menjaga anak-anak, mereka juga memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia anak-anak mereka. Peran orang tua dalam pelibatan pada program KB dan TPA, pihak sekolah dapat melibatkan orang tua menurut Coleman tahun 2013 halaman 298 dan 305, peran orang tua itu sebagai pendukung. Lalu peran orang tua bisa sebagai guru, peran orang tua sebagai siswa, peran orang tua sebagai penasihat, dan peran orang tua sebagai pelindung, serta peran orang tua sebagai duta besar. Bentuk pelibatan orang tua dalam program KB dan TPA. Bentuk kemitraan dengan orang tua yaitu dengan 1 parenting, 2 komunikasi, 3 volunteer, 4 keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah, 5 pengambilan keputusan, 6 kolaborasi dengan kelompok masyarakat. Lalu apa manfaat melibatkan orang tua dalam program KB dan TPA? Yaitu manfaat bagi lembaga pendidikan dan manfaat bagi orang tua serta manfaat bagi anak. Upaya yang dapat dilakukan KB dan TPA untuk melibatkan orang tua, yaitu menciptakan lingkungan yang ramah, menjalin komunikasi, pelaporan kegiatan, apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam program KB dan TPA, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mempengaruhi mutu dan kinerja kelompok bermain dan TPA. Pencapaian mutu dan kinerja kelompok bermain dan tempat penitipan anak dapat diukur dan dilihat dari hasil pencapaian program yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan anak usia dini dikatakan bermutu apabila aktivitas pelayanan yang dilakukan betul-betul mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan mendayagunakan fasilitas yang ada secara terpadu, harmonis, dan optimal. Standar ini meliputi kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, organisasi kelembagaan, administrasi dan manajemen, serta lingkungan pendukung dan pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan KB dan TPA telah menjadi pusat informasi pendidikan anak usia dini, serta telah menjadi kemitraan atau kerjasama dengan institusi maupun perseorangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang meliputi pengumuman program pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak usia dini. Lembaga penyelenggaraan PAUD yang ada telah menggunakan gedung dan fasilitas sebagai tempat proses pembelajaran standar sebagai sarana dan prasarana yang harus dimiliki untuk proses kegiatan pembelajaran sehingga tercapai tujuan dari pengembangan mutu dan kinerja kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Kriteria guru atau pamong helper bagi kelompok bermain dan TPA. Menurut Saiful Bahri di tahun 1997, banyak peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Peran-peran itu adalah sebagai berikut. 1. Korektor, 2. Inspirator, 3. Informator, 4. Organisator, 5. Motivator, 6. Inisiator, 7. Fasilitator, 8 pembimbing, 9 demonstrator, 10 pengelola kelas, 11 mediator, 12 supervisor, dan 13 evaluator. Dalam melaksanakan perannya sebagai seorang pembimbing, guru atau pendamping perlu memiliki beberapa karakteristik. Menurut Saudi, tahun 2004, karakteristik yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut, yaitu sabar, 2 penuh kasih sayang, penuh perhatian, ramah, toleransi terhadap anak, empati, penuh kehangatan, menerima anak apa adanya, adil, memahami perasaan anak, pemaaf terhadap anak, menghargai anak, memberi kebebasan pada anak, menciptakan hubungan yang akrab dengan anak.
Evaluasi program kelompok bermain dan TPA. Program kegiatan pendidikan kelompok bermain. Materi belajar bagi anak usia dini dalam kelompok bermain dibagi dalam 2 kelompok usia, yakni materi usia lahir sampai 3 tahun meliputi pengenalan diri sendiri, pengenalan perasaan, pengenalan tentang orang lain, pengenalan berbagai gerak, mengembangkan komunikasi dan keterampilan berpikir. Materi untuk anak usia 3-6 tahun meliputi keaksaraan, konsep matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, seni yang mencakup menari, musik, bermain peran, menggambar, dan melukis. 6. Teknologi. Ketujuh, tentang keterampilan profesi. Program kegiatan pendidikan TPA tempat penitipan anak. Adapun peserta didik pada TPA yaitu anak usia lahir 6 tahun. Keuntungan dengan adanya TPA adalah lingkaran lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera, anak akan memiliki ruang bermain, anak lebih memiliki kesempatan berinteraksi atau berhubungan dengan teman sebaya, para orang tuanya mempunyai kesempatan saling berinteraksi dengan staf TPA, anak akan mendapat pengawasan dari pengasuh yang bertugas. Pengasuh adalah orang dewasa yang sudah terlatih. Tersedianya beragam peralatan rumah tangga. Anak akan mendapatkan pengawasan dari pengasuh yang bertugas. Kelemahan dari TPA antara lain, pengasuhan yang rutin di TPA kurang bervariasi dan sifatnya kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan masing-masing anak secara pribadi, karena pengasuh kurang memiliki waktu cukup. Anak-anak ternyata sering kurang memperoleh kesempatan untuk mandiri atau terpisah dari kelompok. Sosialisasi lebih mengarahkan pada kepatuhan daripada otonomi. Para orang tua cenderung melepaskan tanggung jawab mereka sebagai pengasuh kepada TPA. Kurang diperhatikan kebutuhan anak secara individual. Berganti-gantinya pengasuh seringkali menimbulkan kesulitan pada anak untuk menyesuaikan diri dengan pengasuh. Anak juga mudah tertular penyakit dari orang lain. Jumlah hari dan layanan di tempat penitipan anak atau TPA dilaksanakan 3-5 hari dengan layanan minimal 6 jam. Profil kelompok bermain dan TPA di Indonesia. Adapun prosedur perizinan kelembagaan TPA adalah sebagai berikut. Setiap lembaga TPA berkewajiban untuk mendaftarkan lembaganya ke Dinas Pendidikan bidang pendidikan non-formal di wilayahnya. TPA yang sudah terdaftar dapat memberikan layanan kepada anak-anak sesuai ketentuan. Lembaga-lembaga TPA yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam buku pedoman ini dapat mengajukan diri untuk memperoleh izin operasional. Izin operasional diatur oleh daerah setempat. Lembaga TPA yang telah memiliki program yang permanen dan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan dalam standar PAUD berhak mengajukan akreditasi lembaga PAUD non-formal. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyiapkan pendidikan yang selanjutnya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan program KB, yaitu ketersediaan layanan, tradisional, kerjasama, kekeluargaan, keberlanjutan, pembinaan berjenjang. Komponen yang ada di dalam penyelenggara program KB, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD, pembelajaran, penilaian perkembangan anak, pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan. Sekian dari materi yang telah saya rangkum dari pertemuan 9 sampai dengan 15. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.